Dengan adanya sebuah granat ini harusnya bahkan meningkatkan awareness dari seorang Nirs bahwa di atas masih ada yang harus diamati. Makanya ini, gua deg-degannya adalah posisi PJP tuh deketnya sama Stalwarts, itu yang bikin gua agak deg-degan. Tapi ternyata Stalwarts tidak fokus hanya dengan Persija Evil saja. Dia menembak ke Sarah, tapi Sarah cukup sigap untuk bisa meng-counter tembakan dari Tops. Ternyata dengan knockdownnya seorang Tops membuat setup dari Stalwart agak sedikit kocar kacir. Actionnya juga down. Luxy dengan IKM-nya bisa mendapatkan satu terima, dan Stalwarts-nya dia bingung mau lewat mana karena semua mata menuju ke arah Stalwarts, dan akhirnya langkah kaki Stalwarts terhenti. Dipulangkan tanpa membawa point elimination, tapi mereka mendapatkan point placement karena mereka harus pulang di peringkat yang kelima di match kali ini. PJV bahkan kali ini sudah mulai bangkit, mereka unggul. Dari jumlah yang masih belum berkurang, mereka unggul. Dari jumlah elimination yang sudah mereka dapatkan 5. Sejauh ini sudah mereka kumpulkan, dan kalau kita perhatikan dari data WWCD Forecast tadi, PJV mendapatkan 30-an% untuk prediksi WWCD di match ini, Jelly. Ya, paling besar ya kalau untuk di forecast-nya. Ya 2% lah daripada reject. Tergantung nanti eksekusinya seperti apa, karena reject sedari tadi tidak melakukan peperangan. Jadi kalau dari segi armor sebenarnya cukup oke untuk reject, tinggal amunisi pelurunya aja karena mungkin mereka perang jarak jauh, mereka zoning out lawannya. Dan Persija EVOS, dia akan masuk dari arah bagian selatan. Udah mulai repositioning, tapi repositioningnya ketahuan. Untungnya masih ada backup dari arah bagian belakang. Terima kasih Lord Misery. Terima kasih Misery yang sudah memberikan backup. Itu berarti tembakan tadi untuk menghalau dan menyelamatkan seorang Luxy. Tadi sempat menerima beberapa tembakan. Luxy, gue lupa Zuxi diganti soalnya. Dan kali ini Reject sudah mulai bergerak kembali. Mereka melakukan sebuah regroup dan akan mengincar sang kalajengking yang ada di arah kanan. Lewis tadi masak sebuah granat tapi gak jadi, dan dia punya senjata haram, Jel. Senjata itu kalau misalkan pilotnya bagus akan menjadi senjata yang efektif. Ya! Kayaknya pilotnya kurang ya kebetulan ya. Malah pilotnya ke take down terlebih dahulu, membuat Melis hanya menyisakan satu. Time Reject untuk menggali poin-poin eliminasi, dan bahkan 3 tim tersisa. Masih ada Persija EVOS perwakilan Indonesia, Reject perwakilan dari Jepang, dan juga Alpha 7 last man standingnya Revo yang sepertinya lagi ngerem di belakang batu. Ya, lagi ngerem dia, nggak punya ruang gerak karena Luxy memantau pergerakan dari Revo juga. Dan Reggie menerima tapping fire dari seorang Misery. Hampir dia mendapatkan Reggie, tapi tadi sayang sekali angle-nya terputus. Mengubah fokus ke arah lain, tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown karena tim Reject. Dan dipulangkan 2 tim lainnya bergerak lobby, tinggal 2 tim yang tersisa, PJV dan juga tim Reject. Let's go PJV. Alter Ego sudah mendapatkan WBCD. Ini waktunya untuk PJV mendapatkan WBCD di match yang keempat. Tapi gue agak deg-degan karena posisi dari Sarah dan juga Duelo cukup dekat dengan Misery. Sementara angle dari Misery masih fokus menuju ke arah 2 pemain di depan. Tapi tembakan dari Luxy bisa mendapatkan 1, dan Sarah pun meng-counter kembali dengan menumbangkan Misery. Sarah, ini bahaya sekali. Tidak ada yang memantau suara Sarah dari arah bagian belakang. Tapi Luxy is here. Luxy tahu ada Sarah yang perlu dibakti. Mereka nge-gym bareng. Dan akhirnya Luxy berhasil untuk nge-take down Sarah. Ini dia saatnya 2 pemain dari Persija EVOS yang masih aktif. Akankah revive atau tembak pasti? Yap. 2 lawan 2 kondisi berimbang kali ini. Oh, itu kelihatan Lufa, dan Lufa dilompatkan. Tinggal 1 lagi di bagian sebelah kiri, 2 melawan 1. Let's go PJV. Sudah unggul dari segi jumlah, tinggal 1 pemain lagi. Ada Duelo yang ada di depan sana sudah mulai kelihatan, dan Red Face yang berhasil mendapatkan Duelo. Winner chicken dinner untuk Persija EVOS di match yang keempat. Yes, akhirnya tim Indonesia kembali mendapatkan winner chicken dinnernya. Tim Indonesia tidak jadi dijajah oleh Reject. Berhasil mereka kembalikan penjajahan area tersebut ke Persija EVOS yang hadir untuk bisa menambah poin, dan kepercayaan diri mereka harusnya ke boosting setelah saat ini. Dan mungkin dengan digantinya Zuxi, ini menjadi obat untuk Persija EVOS yang tadi kurang kompas. Ya, begitu cepat berarti yang disadari oleh manajemen and coach untuk melakukan perbaikan yang lebih bagus untuk tim PJEV. Tapi sepertinya untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh para analis kita dan juga host yang sudah bersiap di sana. Dan congratulations untuk Luxy yang mendapatkan MVP. Jadi silahkan untuk Dana Fiska Junior dan juga Eldog. Waduh. Sekali lagi Aldoge, winner chicken dinner bagi kita apa?
Tak masalah tentunya. Wah, the play dari Persija EVOS gue suka banget penjagaan selatannya tanpa celah. Bahkan walaupun sempat kena beberapa knockdown tetap jaga trigger disiplin. Kemudian kalau tadi ya kalian perhatikan itu ammunition mereka so limited. Pelurunya sedikit banget, bahkan tadi di akhir Luxy harus mengganti AKM-nya hanya mempunyai DBS. Untungnya Redface tetap mempunyai M4. Tadi gua nggak terlalu ngeliat apakah tadi Redface bergerak ke kanan untuk mengambil peluru dari beberapa player reject atau bagaimana, tapi setidaknya sebuah kalkulasi untuk tidak terus fight itu membuat mereka tetap bisa untuk fight di bagian late game-nya. Dona Miska. Iya, setuju banget. Kayak resource management mereka juga ya yang patut diacungi jempol dari tim PJF sendiri yang akhirnya mendapatkan winner chicken dinner. Setelah tadi kita bisa melihat mereka masih terpuruk di posisi nggak ada halaman sih, tapi sebelah kanan tuh ya, belasan tuh posisinya Posisi atau naik 87 hashtagnya. kayaknya. Nah iya, harusnya sih seperti itu iya. Tapi sebelum ngomongin Persija EVOS, of course tadi tim yang tumbang di hashtag nomor 5 STE itu gue perhatiin mereka kan dari Novo ya. Ini circle menuju ke arah shooting range. Bagaimana mereka gagah beraninya masih bisa masuk ke bagian shooting range, masih bisa berada di top 5. Ini survival ability dari tim Stalwart memang juga ya lumayan lah ya, walaupun memang tidak bisa mendapatkan eliminasi poin sama sekali karena memang pastinya mereka mengamankan lead rotation yang pastinya juga sekali lagi sangat-sangat efektif. Tapi gue lihat-lihat tinggal 4 menit nih ini kita ya, apa oke. timing kita. Jadi kelamaan silakan diopernya. Junior. Oke, yang pertama kacamata gue benar-benar kecewa banget dengan Gladiators. Jujur Li, ini tim no wonder kalau mereka nggak lolos di regionnya di Europe. Oke, itu hal yang pertama. Mainnya kacau banget, nggak kayak seperti biasanya. Dan yang kemarin main pun di Gladiresik ya udah, ternyata emang tim lainnya nggak niat main dan mereka niat main ya. Ternyata selevel itu mereka untuk Gladiresik doang jagonya. Kemudian yang masih mengundang mata gue untuk dilihat adalah Stalwart. Jujur Li, dari point placement kalian bisa lihat masih dapetin 3 poin tanpa elimination sedikit pun. So, yang bisa kita ambil petik pelajarannya adalah ternyata mereka nggak cuma ngandalin pukulnya aja, tetapi dari scouting, kemudian juga rotation, kemudian juga cari celah, kemudian juga gimana caranya untuk entry yang sangat amat sulit dari sisi Novo ke sana, ke circle tadi, itu bisa mereka dapetin di placement poinnya. Jadi udah paket komplit banget sebenarnya dari Stalwart. Sebenarnya udah nggak banyak hal lagi yang bisa kita komentarin untuk Stalwart. So, satu tim ini menurut gue fix lolos sih. Apapun keadaannya, mereka bisa atasi banget. Oh, Sebentar. jadi lu nggak butuh ngelihat 6 match lagi, tapi 4 match pun juga sudah cukup untuk lu ya? Sudah cukup. Tumben banget ya, tumben. Tumben, benar makanya. Gak usah kelamaan, gak usah kepake kelamaan. Soalnya kita cuma main sprint. Kita langsung cepet aja ambil kesimpulannya seperti itu. Nah, untuk posisi 2 dan 3 walaupun gue ngelihat A7 sama posisinya dengan Stalwart, tapi menurut gue konsistensi dari A7 masih dipertanyakan. Agresivitas mereka ini kayaknya gimana ya? Kalau ngeliat dari Bulls